Oke, Permongsonia kembali lagi di sesi berdongeng bersama ChatGPT ya. Kita lanjutkan perjalanan Arisaka Daiki untuk meraih cita-citanya menjadi kesatria. Itulah ya. Di dunia para onmyoji gitu. Nah, di sini aku sudah bahasanya ya, berdiskusi gitu sama ChatGPT gitu untuk memperbaiki beberapa kesalahan gitu kan. Di episode sebelumnya tuh ChatGPT lumayan mabok gitu ya. Jadi dibenarkan dulu biar lebih enak gitu. Dan ya untuk saat ini udah nih ya. Di sini aku udah bilang ya kan narasi sebelumnya. Kita pin dulu ini. Mari kita lanjutkan gitu ya. Oke, di sini untuk aku udah deg-degan ya kan, AI-nya bakal bakal mabuk lagi ya kan. Di sini aku bilang lakukan ya kan. Abis itu aku pun maju dan memulai mengambil daun untuk dijadikan perantara pemanggilan. Nah, seperti itu. Abis itu ChatGPT memberikan tanggapan seperti ini. Bapak Aren yang semula berdiri dengan ekspresi tenang mulai menunjukkan sedikit kerutan. Nah, itu dia, kerutan di dahinya. Ia melangkah ya kan, melangkah maju mendekati Daiki, memeriksa area tempat daun itu tadi terbakar. Ini tidak biasa, gumam Bapak Ren pelan, namun cukup terdengar oleh beberapa murid di barisan depan. Murid-murid lain mulai berbisik satu sama lain, penasaran dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Yukari dan Hiroshi saling pandang dengan ekspresi khawatir. Habis itu aku dipanggil ya, Daiki. Wih, panggil Bapak Ren. Kali ini suaranya lebih serius. Ceritakan padaku apa yang kau lakukan sebelum menyalurkan mana tadi. Beberapa murid mencondongkan badan penasaran dengan penjelasan Daiki. Bahkan mereka yang semula kurang tertarik dengan latihan hari ini kini menunggu jawaban Daiki dengan penuh perhatian. Gila, cakep bener. Kita lanjutkan ya. Oke, di sini aku melanjutkan dengan berbicara seperti ini ya. Aku tidak melakukan hal yang istimewa kok. Aku hanya melakukan penyaluran mana seperti yang diajarkan. Oke. Habis itu Bapak Ren mengangguk pelan, tetapi matanya menatap Daiki dengan penuh analisis. Anjay. Ia melangkah mundur sejenak, memberi ruang untuk Daiki, namun jelas terlihat bahwa pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Sementara itu salah satu guru lainnya, Ibu Kaede, berbisikan sesuatu kepada Bapak Ren. Apakah dia mungkin memiliki koneksi bawaan dengan elemen tertentu? Bisik Ibu Kaede dengan nada hati-hati. Bapak Ren mengangguk kecil, namun kemudian mengangkat tangan untuk menghentikan diskusi lebih lanjut. Ia tidak ingin murid-murid lain terganggu atau terlalu khawatir dengan kejadian ini. Baiklah Daiki, kau masih memiliki satu kesempatan. Oh, diingatkan, mantep, ini dia ChatGPT. Kukira dia bakal mabok lagi, yaitu memberhentikan hal ini. Tapi dia masuk lagi gitu ya. Soalnya kan aku udah bilang ada 2 kesempatan ya kan setiap murid gitu. Oke, jangan terburu-buru, kata Bapak Ren dengan nada mendukung. Beberapa murid yang sebelumnya penasaran mulai diam dan menunggu. Yukari dan Hiroshi yang berdiri di barisan belakang saling bertukar pandang. Jelas-jelas khawatir dengan Daiki, tetapi memilih untuk mempercayai temannya. Tarik nafas dalam-dalam dan coba lagi. Lanjut, Bapak Ren memberi isyarat pada Daiki untuk melanjutkan praktiknya. Oke, di sini mari kita lanjutkan ya. Oke, di sini panjang sekali ya guys ya. Kita lanjutkan ya. Ini rencanaku dalam cerita ini yang aku buat ya. Di sini kita lanjutkan, lakukan ya. Aku melakukan ya. Aku mulai menyalurkan mana lagi ke perantara daun. Aku mulai lebih fokus ya kan, lebih fokus dan berhati-hati saat melakukan pemanggilan ini atau penyaluran mana ini gitu ya. Jadi di sini aku ingin membuat si Daiki itu tuh kan dia keturunan klan Yomi ya, klan kuno, onmyoji kuno gitu. Nah, itu tuh sangat-sangatlah langka di masa onmyoji modern gitu. Jadi dikarenakan beberapa guru itu tahu gitu ya, bakal ada konflik di sini. Seperti itu ya, aku nambahin konflik. Masa ceritanya biasa-biasa aja guys, nggak ada konfliknya guys, tenang-tenang aja gitu ya. Kita lanjutkan respon dari ChatGPT ya. Ibu Kaede melangkah sedikit lebih dekat ke Bapak Ren. Oke. Matanya menatap tanda samar yang muncul di punggung tangan Daiki. Siap. Ia menutup mulutnya dengan tangan seakan menahan keterkejutannya. Habis itu dia berbicara ya, itu tidak salah lagi. Berbisiknya dengan suara gemetar namun terkendali. Dia pewaris dari garis keturunan itu. Oke. Bapak Ren mengangguk kecil ya, namun ekspresinya tetap tenang di hadapan murid-murid lainnya. Ia dengan cepat memberi isyarat kepada Ibu Kaede untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Di barisan belakang, Yukari menggenggam lengan Hiroshi dengan kuat. Apaan ini? Anjay, apa-apaan ini? Tanda itu, aku pernah membacanya di buku sejarah keluarga kuno. Bisik Yukari dengan suara rendah. Itu milik klan Yomi Hiroshi dan itu bisa berbahaya kalau orang yang salah mengetahuinya. Hiroshi menelan ludah, mencoba meredam rasa
rasa cemasnya, namun ia tetap bersikap tenang demi menjaga situasi agar tidak kacau. Siap. Ih, keren. Keren, Cak. Aku penasaran ceritanya akan berlanjut kemana ya. Sementara itu beberapa guru yang berdiri di sisi ruangan saling saling melirik. Oh, melirik. Kukira berbisik, Cok. Beberapa di antara mereka menampakkan ekspresi tertarik yang mencurigakan, seolah mereka baru saja menemukan harta karun yang sudah lama mereka cari. Siap. Oke. Namun sebelum ada yang berani bergerak, Bapak Ren menegakkan bahunya dan berkata dengan suara lantang, "Baik, cukup untuk saat ini, Daiki. Kau telah menunjukkan hasil yang unik, namun kita akan mendiskusikan ini nanti. Untuk saat ini istirahat dulu, murid lainnya bersiap untuk giliran kalian." Oke. Nada suaranya jelas menandakan bahwa tidak ada ruang untuk protes. Para guru yang memiliki niat tersembunyi pun mundur sejenak meski tatapan mereka masih memperhatikan Daiki dengan penuh minat. Ibu Kaede dengan cepat melangkah mendekati Daiki dan berbisik, "Oke, ini dia aku suka ini. Kita lanjutkan ya. Jangan khawatir, kami akan memastikan kau baik-baik saja. Fokus saja untuk tetap tenang." Yukari mengawasi dari kejauhan, jelas-jelas ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Daiki. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Di sini aku ngasih perintah lakukan ya kan. Aku di sini tidak mengerti kata-kata dari Ibu Kaede sama sekali gitu ya. Kenapa memastikan aku baik-baik saja? Apakah aku sedang mendapatkan masalah karena gagal untuk memanggil? Jadi si Daiki itu benar-benar gak tahu gitu ya. Dia pun juga sebenarnya gak tahu gitu. Dia itu dari klan Yomi gitu. Simpelnya seperti itu ya kan. Kita lihat respon dari ChatGPT ya. Ibu Kaede tersenyum lembut meskipun matanya menyimpan ketegangan yang sulit disembunyikan gitu ya. Kau tidak perlu khawatir, Daiki. Terkadang kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke. Aku suka ini. Oke, fokus saja pada dirimu sendiri untuk saat ini, katanya sambil menepuk bahu Daiki dengan lembut. Namun dibalik sikapnya yang menenangkan, Ibu Kaede terus melirik ke arah Bapak Ren seolah mengirim pesan tanpa kata. Sementara itu pelayan Shikigami milik Sayaka yang tersembunyi dalam bayangan di sekitar ruangan merasakan ketidakstabilan mana yang terpancar oleh Daiki. Mata spiritualnya kan tuh. Kita ikutin aja ya, padahal aku mah gak ada ngurusin bilang kayak gitu ya. Terus spiritualnya yang bersinar redup memancarkan kekhawatiran yang kuat. Dengan segera ia membentuk koneksi batin dengan Sayaka. Oke, koneksi batin, mantap, seru. Lakukan situasi yang mencurigakan ini di rumah Sayaka yang sedang memeriksa bahan ritual. Tiba-tiba merasakan sinyal tersebut. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu jimat pelindung di meja. Sudah dimulai, gumamnya pelan. Matanya menunjukkan campuran ketakutan dan ketegasan. Aku harus memastikan Daiki tidak jatuh ke tangan yang salah. Bener sih. Dia tuh ibunya nggak boleh gitu. Intinya Daiki itu benar-benar benar-benar berbahaya di dunia yang modern ini ya kan. Bukan Daiki sih, seharusnya adalah klannya itu sendiri. Contohnya aja ibunya itu bersembunyi gitu dengan mengganti nama gitu ya. Mengganti nama ya sebenarnya memang tradisi sih mengganti nama keluarga gitu, karena kan dia sudah berkeluarga gitu ya. Ya seperti itulah ya kawannya. Semoga kalian mengerti ya. Habis itu kita lanjut tanpa membuang waktu. Saya memberikan perintah telepati kepada pelayan Shikigami. Pantau Daiki tanpa henti. Jika ada yang mencoba mendekatinya dengan yang buruk, beritahu aku segera. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Siap. Oke. Pelayan Shikigami itu segera memperkuat posisinya di dalam kelas. Oke. Bersembunyi di sudut gelap yang tidak terjangkau oleh mata manusia biasa. Ia memperhatikan setiap guru dan murid, khususnya mereka yang menunjukkan minat berlebih kepada Daiki. Sementara itu Daiki sendiri masih berdiri di tengah kelas, merasa bingung dan sedikit gelisah dengan perhatian yang ia terima. Meski begitu, ia mencoba tetap tenang dan menunggu arahan selanjutnya dari Bapak Ren tanpa menjadi bahaya yang mulai mengelilinginya. Oke, kita kasih narasi ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Habis itu aku bicara. Kok ini aku ngertinya berbicara ya? Sebenarnya bicara doang sih. Aduh, aku gagal Yukari Hiroshi gitu ya. Maaf ya, tidak sesuai dengan harapan kalian. Soalnya kan sebelumnya tuh kalau nggak salah Yukari sama Hiroshi tuh berharap tuh aku bisa gitu. Soalnya kan mereka tuh nggak mau kalah gitu ya denganku, seperti itu ya. Yukari menggeleng cepat, rambutnya yang terikat pita bergoyang seiring gerakannya. Siap. Apa-apaan Daiki, jangan minta maaf begitu. Oke, katanya sambil menaruh sumpitnya dengan sedikit keras di atas kotak makanannya. Kegagalan itu wajar. Ini dia Yukari. Apalagi ini pertama kalinya kamu mencoba sesuatu yang sepenuhnya baru. Berarti si Yukari ceritanya di sini udah pernah gitu ya sama Hiroshi mungkin ya. Hiroshi yang mulai menggigit onigiri, menepuk punggung Daiki dengan kuat sampai hampir membuatnya tersedak gitu. Iya setuju, lagi pula cara daunnya terbakar tanpa meninggalkan abu itu keren banget. Keren banget, positif beliau ya. Kayak sesuatu yang spesial ya. Tambah Hiroshi dengan nada ceria. Yukari mendekat wajahnya ke Daiki, matanya
Memicing tuh gimana tuh? Gini, memicing gini. I don't know lah. Micing tajam seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Kamu yakin tidak ada yang aneh? Tanda di tanganmu tadi aku sempat lihat. Sepertinya aku pernah membaca tentang itu di salah satu buku lama di perpustakaan. Hiroshi melirik Yukari dengan ekspresi penasaran serius. Tanda apa maksudmu? Aku tidak melihat apa-apa tadi. Oke, Hiroshi nggak sadar ya. Berarti di sini memang Yukari itu lebih pintar di sini ya. Lebih pintar dan lebih serius dalam hal seperti ini ya. Habis itu Yukari mencondongkan tubuhnya berbisik dengan nada lebih serius. Aku nggak yakin tadi tanda itu bisa saja terkait dengan teknik pemanggilan dari keluarga Onmyoji kuno. Aku akan coba cari tahu nanti di perpustakaan. Daiki bisa merasakan ketegangan yang muncul di antara teman-temannya. Meski mereka berusaha menenangkannya, rasa penasaran Yukari dan Hiroshi terhadap tanda tersebut membuat suasana makan siang terasa sedikit berbeda dari biasanya. Namun sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, bel tanda masuk berbunyi memotong pembicaraan mereka. Yukari dan Hiroshi saling bertukar pandang sejenak sebelum berdiri dan bersiap kembali ke kelas. Ayo nanti kita lanjut pembahasannya, kata Yukari sambil merapikan barang-barangnya. Dan Daiki, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, masih ada kesempatan lain untuk membuktikan dirimu. Oke. Mereka bertiga pun meninggalkan kantin meski pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terus mengganggu pikiran Yukari dan Hiroshi. Di sini aku ingin keesokan harinya itu tuh langsung gini praktek selanjutnya gitu, kayak ujian gitulah. Masih tapi nggak logis nggak sih? Maksudnya baru latihan praktek di hari ini gitu, besoknya udah ujian gitu. Oke, di sini responnya panjang memang karena aku memberikan narasi doang ya kan. Dan ini adalah hal terakhir untuk episode kali ini ya. Nanti takutnya durasinya kepanjangan ya benar sih ya. Durasinya kepanjangan dan kalian biar penasaran aja ya. Kedepannya kita akan bertemu ya kan, ceritanya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini respon ChatGPT seperti ini. Bapak Ran melangkah ke depan kelas dengan tenang gitu ya, menatap para murid yang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Suasana kelas cukup beragam. Beberapa murid tampak antusias setelah berhasil memanggil Shikigami mereka, sementara yang lain masih murung dan kecewa dengan hasil mereka. Oke. Baiklah murid-murid, kata Bapak Ran. Suaranya yang dalam dan tenang langsung menarik perhatian seluruh kelas gitu ya. Hari ini kita akan membahas langkah berikutnya setelah pemanggilan Shikigami. Untuk kalian yang berhasil, interaksi dan komunikasi dengan Shikigami sangatlah penting. Ini bukan hanya tentang memerintah mereka, tapi membangun hubungan kepercayaan. Oke, good. Beberapa murid yang berhasil memanggil Shikigami langsung menegakkan punggung mereka. Oke, seolah siap menerima lebih banyak ilmu untuk memperkuat hubungan dengan makhluk yang baru saja mereka panggil. Siap. Di sisi lain, murid-murid yang gagal terlihat semakin gelisah, merasa tertinggal di belakang teman-temannya. Dan untuk kalian yang belum berhasil, lanjut Bapak Ren dengan nada yang lebih lembut. Oke, ini bukan akhir. Pemanggilan adalah keterampilan yang membutuhkan latihan, kesabaran dan pemahaman diri yang mendalam. Besok kalian akan memiliki kesempatan lain untuk mencoba. Jadi jangan menyerah. Sebelum Bapak Ren melanjutkan penjelasannya, pintu kelas terbuka dan Ibu Kaede masuk dengan langkah anggun. Siap, langkah anggun gak tuh ya? Namun tegas, seluruh kelas hening memperhatikan kedatangannya. Maaf mengganggu, kata Ibu Kaede dengan senyum tipis. Oke, saya di sini untuk menyampaikan pengumuman penting. Besok kita akan mengadakan pelatihan lanjutan tentang pemanggilan Shikigami. Para murid langsung berbisik. Di antara mereka ada yang antusias dan ada juga yang tampak gugup mendengar kabar tersebut. Saya ingin kalian semua mempersiapkan diri dengan baik. Lanjut Ibu Kaede, suaranya menegangkan. Pelatihan ini akan lebih intensif dan kalian diharapkan membawa pusaka pemanggilan untuk memperkuat kemungkinan keberhasilan pemanggilan kalian. Murid mulai bertanya-tanya tentang pusaka pemanggilan. Beberapa bahkan membahas jenis pusaka yang mereka miliki di rumah. Saat suasana kelas semakin riuh, Ibu Kaede melangkah mendekati Bapak Ren dan berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Ini semua adalah arahan dari kepala sekolah. Dia mendapatkan tekanan dari beberapa guru yang merasa ada potensi besar di antara murid-murid kita, terutama setelah insiden tadi. Bapak Ren mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang meski ada sorot kewaspadaan di matanya. Baik, katanya dengan suara rendah. Iya, kita akan mengawasi mereka dengan lebih ketat, terutama Daiki. Ibu Kaede hanya mengangguk sebelum kembali menenangkan kelas yang mulai ribut dengan berbagai pertanyaan. Sementara itu beberapa murid tampak lebih tertarik dari sebelumnya. Mungkin karena merasa ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan mereka hari ini. Oke,
Keren. Namun di sudut ruangan beberapa guru lain yang diam-diam memperhatikan diskusi ini tampak menyimpan ekspresi yang lebih sulit dibaca, seakan ada motif tersembunyi di balik ketertarikan mereka terhadap pelatihan ini. Oke guys, mungkin segitu aja ya cerita hari ini. Ya ampun, di video ini sangat-sangatlah seru ya kan, karena hasil diskusiku dengan ChatGPT menghasilkan suatu yang bisa dibilang menarik ya kan. Dan kita tunggu ya di episode udah aku bisa berkata-kata saking serunya ya. Kita akan tunggu ya kan kelanjutannya di episode berikutnya kawan. Jadi ditunggu saja berdongeng bersama ChatGPT. Oke, segitu aja, semoga kalian suka dan ditunggu cerita Daiki Sang Amyoji. Dadah. Yo iya. Ya ampun, keren.